Oke, shalom, selamat pagi. Dari Reremi Puncak Manokwari, saya Pendeta Peter Tauran, Gembala Gereja Betel Indonesia, Dok 4 Manokwari, dan juga selaku pimpinan Radio Suara Kemenangan Manokwari FM 101 MHz. Dalam program Natal kali ini, kita masuk ke episode yang ketiga. Kita sedang berbicara tentang Raja Damai dan Kerajaan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kemarin kita sudah membahas bahwa Kristus Yesus adalah Tuhan yang datang sebagai manusia, juga Dia datang sebagai Raja. Karena lewat kehadirannya, Kerajaan Allah itu benar-benar termanifestasi dan menjadi realita di muka bumi ini. Tapi Bapak Ibu Saudara yang kekasih, perlu pahami bahwa kerajaan Allah itu bersifat spiritual. Kerajaan Allah itu bersifat rohani. Dan kerajaan Allah itu memiliki dua domain. Kerajaan Allah yang di surga dan kerajaan Allah yang di bumi. Kerajaan Allah yang di surga itu domainnya Allah. Dan kerajaan Allah yang di bumi itu domainnya manusia. Yesus Kristus datang sebagai Raja. Dia katakan bahwa untuk itulah aku datang dan untuk itulah aku lahir. Kerajaan Allah itu berbicara tentang kebenaran, berbicara tentang damai sejahtera, berbicara tentang sukacita, dan berbicara tentang kuasa yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Ketika orang berbicara tentang kerajaan Allah, maka dia harus paham bahwa yang dimaksudkan adalah bersifat spiritual. Nanti kerajaan Allah itu akan nyata secara natural pada pemerintahan kerajaan 1000 tahun damai di bumi ini. Nah, hari ini kita akan belajar tentang bagaimana pemerintahan atau operasional pemerintahan kerajaan Allah itu terlaksana di bumi. Atau bagaimana pemerintahan Allah itu beroperasi di bumi. Saya mulai mengajak kita untuk sama-sama lihat di dalam Efesus pasal 4 ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Firman Tuhan katakan di sini, tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Itulah sebabnya kata Nats, kala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan. Ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, yang pertama kita harus pahami bahwa bagaimana sistem atau bagaimana pemerintahan Allah beroperasi di bumi ini, yaitu harus adanya institusi yang ditunjuk oleh Tuhan sebagai perwakilan kerajaan Allah di bumi. Salah satu doa Tuhan Yesus adalah, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Tuhan selalu mempercayakan ada institusi sebagai perwakilan dari kerajaan Allah yang ada di bumi. Dan kita tahu bahwa perwakilan dari kerajaan Allah di bumi itu adalah institusi gereja. Karena itu kalau gereja menjadi institusi yang mewakili kerajaan Allah di bumi, makanya gereja tidak boleh ambil sesuatu dari dunia ini untuk beroperasi di dalam kerajaan Allah. Pertanyaannya adalah, gereja yang bagaimana yang bisa dipakai oleh Tuhan sebagai institusi mewakili kerajaan Allah? Bagaimana pemerintahan Allah beroperasi di bumi ini? Pertama, harus ada institusi yang ditunjuk oleh Tuhan sebagai perwakilan kerajaan Allah di bumi ini. Gereja Tuhan atau orang-orang kudus adalah institusi yang ditunjuk oleh Tuhan untuk menghadirkan realita kerajaan Allah di bumi. Pertanyaannya adalah, gereja yang bagaimana? Kalau berbicara gereja bukan berbicara tentang organisasi, bukan berbicara tentang satu sinode tertentu, tapi kita sedang berbicara tentang eklesia, yaitu kumpulan orang-orang yang telah dipanggil, yang telah melepaskan semua atribut dunia ini
dan dia menerima semua tata nilai pola hidup kerajaan Allah. Karena itu firman Tuhan katakan, dia memanggil kita, memilih kita, dan menetapkan kita untuk menghadirkan kerajaannya di bumi ini. Ada beberapa hal yang harus kita pahami tentang kehidupan gereja yang menjadi institusi dari kerajaan Allah di bumi ini. Yaitu yang pertama, gereja harus dibangun dalam kehidupan Kristus. Artinya bahwa Kristus harus menjadi sentral di dalam kehidupan gereja. Gereja bukan gedung, gereja bukan bangunan, gereja bukan jiwa-jiwa. Tetapi gereja yang dimaksudkan adalah pribadi-pribadi orang percaya yang bisa memanifestasikan Kristus lewat itu. Gereja dibangun atas dasar kehidupan Kristus. Maka seorang pembangun itu adalah seorang yang sudah di-approve oleh Kristus. Paulus berkata di dalam 1 Korintus 3 ayat 10, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar, ya, dan orang lain membangun di atas. Nah, material-material yang dipakai harus material yang berkualitas, material-material yang berasal dari Kristus sendiri. Ingat, semua material yang di luar Kristus itu imitasi. Semua material yang di luar Kristus itu adalah palsu. Semua material yang di luar Kristus itu adalah bukan yang original. Yang kedua, gereja harus dibangun dalam keserupaan dengan Kristus. Artinya kita harus terus dibentuk sampai rupa Kristus itu nyata di dalam. Kita hanya bisa memanifestasikan kerajaan damai dan raja damai itu kalau rupa Kristus raja damai itu termanifestasi lewat kita. Karena itu Paulus berkata, karena kamu, sampai aku sakit bersalin, sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam. Jadi Kristus gereja untuk memanifestasikan kerajaan, bukan suka-suka bangun gereja, bukan suka-suka kumpul-kumpul orang. Yang ketiga, gereja yang dibangun dengan karya Kristus. Kita harus mengenal, memahami tentang karya Kristus dalam hidup kita. Kita harus tahu, mengenal dan memahami karyanya di kekekalan. Kita juga harus tahu, mengenal, memahami karyanya atau di era perjanjian lama. Kita harus tahu, kita harus mengenal karyanya ketika dia ada di bumi ini. Kita juga harus tahu, kita juga harus mengenal karyanya ketika ada di dunia orang mati. Dan kita harus tahu, kita juga harus mengenal karyanya ketika dimimpikan di sebelah kanan Bapa di surga. Kita harus tahu, kita harus mengenal dan memahami apa yang sedang Kristus kerjakan di surga saat ini. Kalau saudara tahu tentang hal itu, maka itu akan mempermudah saudara untuk memanifestasikan realita kerajaan Allah di muka bumi ini. Yang keempat, gereja harus dibangun di atas nama Kristus. Berbicara tentang nama ini berbicara tentang sifat dasar yang dimiliki atau nature ilahi. Ya, seorang di dalam Alkitab ketika dipanggil oleh Tuhan, maka namanya itu diganti. Abram diubah menjadi Abraham, Sarai diubah menjadi Sarah, Yakub diubah menjadi Israel, Saulus diubah menjadi Paulus, Simon diubah menjadi Petrus. Bukan berarti itu hanya cuma sebutan, tapi itu mempunyai makna, mempunyai arti yang dalam terkait dengan sifat dasar. Karena itu saudara harus membangun kehidupan di atas nama Yesus, di atas sifat-sifat pribadi.
Lalu gereja harus dibangun dari perkataan Kristus, firman Kristus. Saudara menjadi gereja bukan dibangun berdasarkan khotbah-khotbah yang menyenangkan, bukan dibangun motivator pengembangan diri lalu kemudian disisip dengan ayat-ayat firman Tuhan untuk memperlengkapi khotbahnya menjadi bagus. Tapi yang disebut firman Kristus adalah kebenaran-kebenaran yang menyingkapkan pribadi Kristus sebagai model kehidupan bagi kita. Dan saya percaya kalau gereja terus membangun diri dengan pola ini, maka kita bisa memanifestasikan realita dari kerajaan Allah. Lalu yang berikut, gereja harus dibangun dari anugerah Kristus, Christ grace. Anugerah itu berbicara tentang kekuatan, kasih karunia itu kekuatan Kristus yang terus beroperasi dalam hidup. Saudara tahu, ketika kita membangun kehidupan dalam anugerah Kristus, maka musuh tidak melihat kita lagi sebagai manusia daging ini, tapi dia melihat Christ in me, Kristus di dalam kita. Kalau Kristus di dalam kita, musuh tidak akan mencoba untuk menyerang kita. Sebab dia kenal siapa yang ada di dalam. Kita harus dibangun berdasarkan love Christ, kasih Kristus. Kita dibangun berdasarkan pewahyuan Bapa tentang Kristus. Nah, ini paling tidak ada 10 fondasi untuk membangun kehidupan yang bisa memanifestasikan Raja Damai dan juga kerajaan damai di bumi. Dari RRMI Puncak Manokwari, saya Pendeta Peter Tauran, atas nama pribadi dan keluarga, serta jemaat GB24 Manokwari, juga atas nama pimpinan Radio Suara Kemenangan Manokwari, mengucapkan selamat Hari Natal 25 Desember 2021 dan selamat masuki tahun baru 1 Januari 2022. Kiranya Yesus Kristus, Putra Natal, memberikan kepada kita anugerahnya, kekuatannya, kasihnya, sehingga kita dapat menjalani hidup yang terus berkemenangan dalam. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.